A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masih melanjutkan bab keempat, bab adab mu'allim, pengajar Al-Quran dan yang belajar Al-Quran, pada pasal yang pertama yaitu bab tentang ikhlas. Wa'an Hudzaifah al-Mar'ashi, Wa'an Hudzaifah al-Mar'ashi, lan saking Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala, al-ikhlasu utawi ikhlas iku istiwa'ul af'alil abdi, dadi podone pira-pira penggaweane kawula, fi zahiri ing dalam zahir, wal batini lan ing dalam batin. Dari Hudzaifah al-Mar'ashi, beliau berkata bahwa yang dimaksud dengan ikhlas adalah samanya perbuatan hamba secara zahir maupun batin. Maksudnya antara zahirnya dengan batinnya itu sama. Yang dinamakan ikhlas itu antara zahir dan batin sama, tidak ada yang berbeda. Jadi kadang ada orang yang ngomongin ikhlas tapi artinya grundel, ditekoni sampean ikhlas ora ikhlas tapi artinya grundel, itu bukan ikhlas namanya. Jadi kalau ikhlas itu antara zahir dan batin sama. Ini sampean ditekoni ikhlas ya artinya juga harus ikhlas, bukan sebaliknya. Di kebanyakan seperti itu. Mengatakan ikhlas tapi dalam hatinya itu ada rasa tidak rela. Ngomongnya misalkan koncone sampean aku njaluk duite 10.000, ikhlas apa ora? Ikhlas tapi atine ndundel, itu bukan dinamakan ikhlas. Kalau ikhlas itu antara zahir dan batin itu sama. Wa an-Dhinnun rahimahullahu ta'ala, lan saking Dhinnun rahimahullahu ta'ala, qala ngucap sapa Dhinnun, salasun utawi perkara telu, min alamatil ikhlasi iku saking pira-pira tetengeri ikhlas. Rupane istiwa ilmadahi dadi podone den alem, wadhammi lan den celah, minal ammati saking wong umum, wanisya ru'yatil amali lan laline ningali amal, fil a'mali ing dalam pira-pira amal, waqtido izawabil a'mali lan nuprih ganjarane pira-pira amal, fil akhirati ing dalam akhirat. Ini dari Dhinnun mengatakan bahwa ada 3 hal yang menjadi tanda-tandanya ikhlas. Jadi nek mau ngomong ikhlas ora ikhlas tapi artinya gundel. Nah, ini disebutkan ada 3 tanda bahwa itu merupakan alamat atau tanda dari ikhlas. Yang pertama istiwa'ul madhi wa dhammi fil amati, samanya atau sama baik dipuji maupun dicela menurut masyarakat umum. Itu yang dimana tanda-tanda ikhlas yang pertama. Jadi mau dipuji mau dicela oleh masyarakat, itu pokoknya podo, dia tetap mengerjakannya. Jadi misalkan ada seseorang yang dia itu melakukan suatu perbuatan, misalkan perbuatan yang baik, misalkan ngajar ngaji misalkan, iku mbuh wong pak ngomong apik, mbuh wong pak ngomong ala, itu tetap dia lakukan. Mau dicela mau dipuji tetap dia lakukan, nggak peduli. Mau dicela pun dia tetap lakukan, mau dipuji juga tetap dilakukan. Jadi antara pujian maupun celaan itu tidak menyurutkan amalnya. Dulu zamannya sahabat
Itu pernah awal-awal Islam baru muncul. Itu ketika ada sahabat yang zakatnya sedikit, itu orang-orang munafik ngomong, "Wong zakat kok semono. Gusti Allah itu maha kaya, gak butuh zakat yang cuma segitu." Misalnya dia cuma zakat 1 dirham misalkan. Zakat kok cuma 1 dirham. Gusti Allah itu maha kaya, gak butuh zakat 1 dirham. Tapi kalau ada yang zakatnya banyak, misalnya 1000 dirham, orang-orang munafik mengatakan zakat kok dipamer-pamerke, akeh-akeh dipamer-pamerke. Itu memang omongan manusia, itu gak ada yang benar. Jadi maksudnya kalau menurut dia itu orang mau sebaik apapun, kalau sudah benci apapun yang diperbuat, di mata dia nggak ada yang baik. Nah, yang dimaksud ikhlas, mau dibenci atau dicela, mau dipuji, itu nggak menyurutkan dia dalam melakukan suatu perbuatan. Misalkan ngomong sedikit kalau sampean, misal, terus sampean misalkan ngajar ngaji, terus ada orang yang benci tadi ngomong, "Wong ora pinter kok nembe mondok sebentar tok kok wis wani-wanine mulang ngaji," misalnya seperti itu. Nek sampean ikhlas ya tetap dikerjakan. Karena saya nggak butuh pujian orang, saya nggak butuh dicela, saya nggak butuh dipuji, saya melakukan ini nggak butuh dipuji, yang penting saya melakukannya dengan ikhlas. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi kalau nuruti orang yang nggak ada habisnya. Itu pernah ada kisahnya Luqmanul Hakim juga seperti itu. Jadi dia naik keledai sama anaknya. Pertama keledai kan naik kuda kan besar, naik keledai kan kecil. Ibu numpak keledai, dua-duanya naik semua. Itu orang-orang lihat, kamu kok orang melas kok jarang cilik kok ditumpaki wong loro. Yang akhirnya bapaknya mudun, anaknya sing numpak. Terus ada orang lagi lihat, anak kok kurang ajar, bapaknya malah disuruh jalan, anaknya malah enak-enakan numpak. Terus diwalik, bapak isi numpak, anak isi jalan. Ngomong meneh, bapak kurang ajar kalau anaknya kelas ke dikon laku, bapaknya malah enak-enakan numpak. Akhirnya nggak dinaiki. Jadi semua jalan kaki, keledainya ditarik. Wong kok goblok lah ono keledai, tinggal ditumpaki yuk malah kok mlaku. Akhirnya digotong keledainya. Diomongi meneh. Tapi apa gunanya keledai wong tunggangan malah digotong? Itu namanya nggak pernah ada yang benar. Kalau orang udah benci, apapun yang dilakukan di mata dia selalu salah. Maka yang dinamakan ikhlas di sini, mau dibenci atau dipuji, mau dicela ataupun dipuji, itu tidak menyurutkan dia dalam melakukan perbuatan yang baik. Tetap jalan walaupun banyak cacian. Yang penting itu perbuatan baik, bukan perbuatan yang buruk. Beda dengan perbuatan buruk, kalau ada orang yang mengingatkan ya kita harus berhenti. Tapi kalau perbuatan baik, kita nggak butuh pujian dari orang, nggak butuh pujian dari orang. Yang penting kita melakukannya dengan ikhlas, tidak butuh pujian. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Tanda-tanda ikhlas yang pertama. Kemudian yang kedua, nisyanuru yatil amali fil a'mal, melupakan untuk melihat amal dalam semua amal. Maksudnya seperti apa? Maksudnya sampean itu kalau sudah memberi ya sudah dilupakan. Tapi kalau kita menerima, kita ingat. Misalkan si A memberi si B, angel si A. Misalkan siapa? Dila memberi sesuatu nengon lulu. Ya wes, berarti kalau sudah memberi lupakan. Jadi jangan ingat-ingat. Misalkan kok aku kan mengingati sampean seingati aku, itu namanya bukan ikhlas. Berarti memberinya tidak ikhlas. Tapi kalau sudah memberi ya sudah, lupakan apa pemberian kita. Tapi sebaliknya kalau kita diberi orang, itu hendaklah diingat-ingat. Itu sebagai pengingat kita bahwa orang sudah baik dengan kita. Walaupun itu sedikit. Misalkan sampean pas uangnya habis, entek pesik,
Kok ono koncone sing apik tak kei duit 5.000. 5.000 kan biasa, enggak banyak kan. Tapi sampean eling-eling terus kayak bocah, kayak biar tahu apik karo aku, pas duit kuntek aku dikai 5.000. Dieling-eling terus, jadi itu untuk pengingat kita. Untuk mengingat kita bahwa ada orang yang sudah berbaik hati menolong kita. Tapi saya ngei 5.000 ya ora usah dieling-eling. Sudah dilupakan. Jadi orang usah kan biar sampai tak kayak aku 5.000. Saya aku ora duit dikei ra. Nah, berarti sampai ora ikhlas nih ini. Jadi yang dinamakan ikhlas atau tanda ikhlas yang kedua yaitu melupakan untuk melihat amal pada semua amal. Semua amal kita itu nggak usah diingat-ingat. Mau sedekah sedikit ataupun banyak, sudah nggak usah diingat-ingat. Menolong orang, ya wes pokoknya nolong ikhlas, nggak usah diingat-ingat. Aku pernah nolong si A, aku pernah nolong si B, nggak usah diingat-ingat. Itu menjadikan amal kita tidak ikhlas. Itu tanda ikhlas yang kedua. Kemudian yang ketiga, waqti do'i thawabil a'mali fil akhirah. Hanya mencari pahala semua amalan kita untuk akhirat. Jadi kita tunjukkan apa yang kita kerjakan itu tujuannya untuk akhirat, bukan tujuan dunia. Walaupun Allah selalu memberikan kita apresiasi atau memberikan kita penyemangat. Misalkan barang siapa yang sedekah itu satu sedekah dia itu nanti tumbuh 7 bulir, yang satu bulirnya ada 100, satu tangkai 7 tangkai, yang satu tangkai ada 100 bulir. Itu memang Allah memberikan penyemangat agar kita itu banyak-banyak untuk berinfak fisabilillah. Tapi kita nggak usah ingat-ingat. Atau ada juga hadis yang mengatakan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi misalkan satu kebaikan kita menolong orang dengan memberikan dia satu makanan, itu nanti akan dibalas dengan 10 kebaikan. Misalnya makanan ya makanan misalnya, atau uang 10.000 jadi 100.000. Itu kalau matematikanya seperti itu. Tapi nggak usah kita ingat-ingat. Misalkan sampean lebok ke masjid 10.000, berarti kok bariki Allah ngasih aku 100.000. Itu nggak usah seperti itu. Jadi kita tunjukkan apa semua amal-amal kita itu kita tujukan untuk akhirat saja, nggak usah nyari pahala dunia. Maksudnya nggak usah kita nanti balasnya di dunia apa, nggak usah. Pokoknya semuanya kita tujukan untuk akhirat, tidak untuk dunia. Itu tanda ikhlas yang ketiga. Jadi tadi mau dipuji ataupun dibenci itu kita tetap jalan. Kemudian yang kedua melupakan, melihat amal yang telah berlalu, kalau sudah dikerjakan ya sudah. Kemudian kita menunjukkan amal-amal kita untuk tujuan akhirat, bukan yang lain. Itu tanda-tanda ikhlas menurut Zinnun. Wa 'anil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, lan saking Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Kita bikin. Qala ucap sapa Fudail bin Iyad, tahkul amalin utawi ninggal amal li ajalin nasi krana arahe menungso iku riyaun riya. Wal amalu lan utawi amal li ajalin nasi krana arahe menungso iku syirkun syirik. Wal ikhlasu utawi ikhlas iku ayyafika yen toh nyelametake ing sira sapa Allahu Allah minhuma saking tarkul amali ajalin nas wal amal di ajalin nas. Dari Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan bahwa meninggalkan amal karena arahnya manusia itu disebut riya, dan beramal karena manusia itu namanya syirik. Sedangkan ikhlas adalah Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Maksudnya seperti apa ini? Di sini kita mulai belajar agak ilmunya agak tinggi, belajar ikhlas secara tinggi. Di sini dikatakan bahwa meninggalkan satu amal, di sini maksudnya amal soleh,
karena manusia itu namanya riya. Jadi misalkan sampean karena ini hubungannya dengan sampean yang hafal Quran misalnya di rumah misalnya tekan rumah terus sampean kok semaan misalkan. Tapi karena aku rapat semaan isin kok ndak dikirone pamer. Lah itu namanya malah pamer. Itu kalau menurut Fudel seperti itu. Jadi sampean meninggalkan suatu perbuatan amal soleh yang di sini termasuknya itu hal-hal yang sunnah. Tapi karena manusia, maksudnya bukan karena Allah. Kalau karena Allah itu jelas nggak apa-apa. Misalnya dia tidak melakukan itu ditakorup misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai tidak melakukannya karena manusia, itu namanya riya. Yang saya contohkan tadi seperti itu. Sampean semaan, tapi kok dalam hatinya kok ndak digero pamer, lah itu malah sudah pamer. Itu malah sudah pamer. Jadi nggak apa-apa sampean misalkan semaan pakai mic ora apa-apa. Jadi cuma gumik kok ndak pamer, lah itu malah sudah pamer. Itu kalau menurut Fudel seperti itu. Lah sedangkan beramal karena manusia itu namanya syirik. Jadi sampean mau ya semaan tapi kok ben dipuji misalkan. Nah itu malah namanya syirik. Syirik di sini maksudnya riya itu kan termasuk syirik kecil. Nah ini yang dimaksud syirik itu seperti itu. Nah terus kok angel temennya mau melakukan perbuatan baik kayak angel. Nah ikhlas itu Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Nah terus solusinya bagaimana? Pak lakoni angel, orang lakoni angel. Nek orang lakoni kuwi riya, nek lakoni syirik. Karena ini kita butuh pujian dari manusia. Kalau kita nggak butuh pujian dari manusia, lillahi ta'ala, ya itu nggak termasuk hal ini. Ini pokoknya Pak dipuji kayak mau loh, kayak mau sing apa? Menurut Dinun mau dipuji, mau dicela, ya wes pokoknya aku jalan. Pokoknya jalan. Makanya ketika kita melakukan suatu amal yang sunnah misalnya, sampean biasa sholat duha, terus di situ pas rame, terus dalam hatinya sampean, aku rak sholat duha wis, soalnya kalau aku sholat duha nanti malah darani pamer, lah itu termasuk malah pamer, itu termasuk pamer kalau seperti itu, meninggalkan amal karena arahnya manusia. Nah makanya misalnya kita tadi sholat biasa sholat duha, mau rame mau sepi ya wes sholat duha karena itu sudah kebiasaan kita. Dan ketika dalam hati kita kok ada rasa-rasa dipuji enggak, kembalikan kepada Allah. Aku nggak butuh pujian. Makanya butuh kita selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillah terus. Ketika rasa itu muncul, kita langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalkan sampean semaan, misalkan kok lancar, misalkan dipuji dan di tengah-tengah dipuji ya, mesti dipuji dia lancar, misalkan seperti itu. Itu langsung sama kembalikan aku semaan bukan karena untuk dipuji, tapi lillahi ta'ala. Semua hal-hal yang pujian manusia itu tinggalkan, nggak butuh. Itu harus kita perbaharui niat dan kita harus berlindung kepada Allah dari pikiran-pikiran yang menyebabkan kita menjadi riya. Itu solusinya seperti itu. Jadi maksudnya jalan terus, segala perbuatan baik lakukan. Segala perbuatan baik harus dilakukan, jangan ditinggalkan. Lakukan, dan ketika di tengah-tengahnya ada bisikan-bisikan untuk butuh pujian atau butuh sanjungan, kita kembalikan niat kita perbaharui niat kita hanya mengharapkan ridha Allah, dan kita harus meminta perlindungan dari Allah dari segala hal-hal yang menyebabkan kita butuh sanjungan atau pujian. Itu solusinya seperti itu. Maka hati-hati misalkan sampean kok besok mau ngajar enggak orang pak ngajar orang pak pulang enggak
darai pamer, nggak usah. Jadi pokoknya lakukan saja, kebaikan lakukan. Karena itu mendatangkan manfaat. Dan ketika ada bisikan-bisikan, kembalikan niat kita, kemudian ta'awud kepada Allah. Itu solusinya. Jadi intinya ikhlas itu ya pokoknya mau dipuji mau tidak tetap jalan. Ya kayak sampean misalkan. Jadi sampean tuh misalkan nek deresan yo nek ojo nek ora aku terus akhirnya do sregep. Terus nek ora mau blewer kan. Jangan seperti itu, berarti sampean ora ikhlas. Berarti li ajlin nas nek kaya kuwi. Berarti sampean li ajlin nas kalau misalkan nek pasang aku sregep deresane, nek ora bubar. Itu berarti li ajlin nas. Sampean Pak disawang, Pak ditunggoni Pak ora, disawang apa ora. Pokoknya niat deresan ya limardhotillah, untuk menggapai ridho Allah, bukan untuk yang lain. Itu harus kita kembalikan niat kita. Pertemuan ini sampai di sini. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.